Shalom, kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 29. Dan Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirmanlah dia kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Ketakutan dan kegentaran akan terjadi pada segala binatang di bumi dan pada segala burung di udara, di antara segala yang merayap di atas tanah, dan di antara segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah mereka telah diserahkan. Setiap yang merayap, yang hidup, akan menjadi makanan bagimu. Aku telah memberikan segalanya kepadamu, seperti halnya juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging dengan nyawanya, yaitu darahnya, kamu tidak memakannya. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari tangan segala yang hidup. Aku akan menuntutnya, dan dari tangan manusia, dari tangan masing-masing saudaranya. Aku akan menuntut nyawa manusia. Maka barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Elohim membuat manusia itu menurut citranya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan berlipat gandalah, bertambah banyaklah di bumi dan berlipat gandalah di atasnya. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya, Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya. Kita lihat Tuhan itu selalu memberkati kita manusia. Ya, Dia memberkati kita untuk beranak cucu, bertambah banyak, untuk memenuhi bumi. Ya. Kemudian di sini dia juga membuat ketakutan dan kegentaran terjadi pada segala binatang di atas bumi, pada burung ya, pada yang merayap di tanah, pada yang ada segala ikan di laut. Mereka semua diserahkan kepada manusia. Nah, jadi dari sini kita melihat ya bahwa sesungguhnya kita manusia ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai segala hewan di atas bumi ini ya. Mereka yang seharusnya takut dan gentar terhadap kita manusia. Tapi mengapa kita manusia takut dan gentar terhadap hewan? Nah, itu menjadi pertanyaan ya bagi kita orang-orang percaya. Seharusnya sebagai orang percaya, kita itu sudah diberi kuasa. Jadi kita harus menjadi orang yang berani ya terhadap segala hewan di atas muka bumi ini. Kita tidak perlu takut ketika kita berhadapan dengan binatang buas sekalipun, karena ada perlindungan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan yang Dia berikan kepada kita untuk membuat segala hewan di atas bumi ini tunduk kepada kita ya. Kemudian di sini kita melihat ya, Tuhan memberkati kita untuk memakan segala hewan dan juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, di sini kita melihat ya, kita boleh memakan binatang apapun. Ya, tidak seperti Torah ya. Di sini belum ada Torah. Jadi boleh memakan binatang apapun, yang penting tidak makan darahnya. Ya.
Nah, ini di Taurat juga nanti dijelaskan tidak boleh makan darah, dan di Perjanjian Baru pun kita boleh makan semua hewan, tapi darahnya tetap tidak boleh kita makan, ya. Kemudian berikutnya kita melihat di sini kita tidak boleh membunuh. Jadi dilarang membunuh, ya. Karena kalau kita melakukan pembunuhan, maka darah orang yang kita bunuh itu akan dituntut dari kita dan kita pun akan mati, ya. Jadi di sini hukum nyawa ganti nyawa, ya. Kalau kita ini membunuh orang, ya, dan kita tidak bertobat kepada Tuhan Yesus, tidak mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus, maka roh jahat itu akan mencari kesempatan untuk mengambil jiwa kita melalui orang jahat, ya, sehingga akhirnya kita akan terbunuh juga. Makanya tidak ada seorang pun manusia bisa menyelamatkan diri dari hukum nyawa ganti nyawa, kecuali ketika dia bertobat kepada Tuhan Yesus, mengakui dosa-dosanya dan meninggalkan dosanya dan taat pada firman Tuhan, maka hutang darah itu dibayar oleh Tuhan Yesus pada saat dia disalibkan, ya. Darah Tuhan Yesuslah yang menggantikan kita. Jadi si penuntut balas, si iblis, roh-roh jahat tidak bisa lagi mengambil jiwa kita, ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita. Makanya kita manusia butuh juru selamat, butuh penebus untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Karena hukum nyawa ganti nyawa itu adalah kepastian dan berlaku untuk semua manusia. Kemudian kita lanjutkan. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersamanya, firman-Nya, dan lihatlah, akulah yang menegakkan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu sesudah kamu, dan dengan segala yang bernyawa, yang hidup, yang ada bersamamu, baik burung-burung, baik hewan maupun segala yang hidup di bumi bersamamu. Dari segala yang keluar dari batra itu, yaitu segala yang hidup di bumi, aku akan menegakkan perjanjianku dengan kamu, dan segala makhluk tidak akan dimusnahkan lagi oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk menghancurkan bumi. Dan Elohim berfirman, inilah tanda perjanjian yang aku buat di antara aku dengan engkau dan di antara segala makhluk hidup yang bersama-sama denganmu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Aku telah menaruh busurku di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan ketika aku menggiring awan di atas bumi, maka busur itu akan terlihat di awan itu. Dan aku akan mengingat perjanjianku yang ada di antara aku dan engkau, dan di antara setiap jiwa yang hidup di dalam segala daging. Dan air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala daging. Dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa yang hidup di antara segala makhluk yang ada di muka bumi.
Dan Elohim berfirman kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang telah aku tegakkan antara aku dengan segala makhluk yang ada di muka bumi. Nah, dari sini kita belajar ya. Jadi ada perjanjian antara Elohim dan Nuh ya. Dan kita melihat perjanjian ini juga perjanjian antara Elohim dengan semua manusia dan semua makhluk hidup, bahwa Dia tidak akan menghancurkan bumi, tidak akan menghancurkan kita manusia dengan air bah ya. Dan kalau ada hujan yang lebat gitu ya, Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan memunculkan pelangi ya. Nah, makanya kalau habis hujan deras yang lama, setelah hujan itu berhenti, kita akan melihat pelangi ya, untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dan setiap makhluk hidup ya. Makanya Tuhan itu Tuhan yang baik, Dia mengasihi kita manusia ya. Kitalah yang selalu berbuat jahat kepada Tuhan dengan ketidaktaatan kita pada perintah-perintahnya yang berisi hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan yang mengatur kehidupan di atas bumi ini ya, dan juga mengatur tubuh kita manusia. Jadi sistem tubuh kita manusia ini diatur oleh hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kalau kita tidak taat pada hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan, sebenarnya kita sendiri yang menghancurkan tubuh kita, bukan Tuhan kita ya. Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh tentang hukum-hukum, ketetapan-ketetapan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, supaya baik keadaan kita ya. Kemudian dari sini kita lanjutkan ke ayat 18. Dan anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham adalah bapa orang Kanaan. Inilah ketiga anak Nuh, dan dari mereka ini menyebarlah penduduk seluruh bumi. Dan Nuh mulai menjadi seorang penggarap tanah, dan dia membuka kebun anggur. Dan setelah dia minum dari anggur itu, maka mabuklah dia, dan dia tidak berpakaian di dalam kemahnya. Lalu Ham, bapa orang Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakanlah kepada kedua saudaranya di luar. Lalu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya, dan muka mereka berpaling, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Dan setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mengetahui apa yang telah anaknya yang lebih muda perbuat kepadanya, maka berkatalah dia, terkutuklah Kanaan, dia akan menjadi budak dari para budak bagi saudara-saudaranya. Dan dia berkata, diberkatilah Yehova Elohim Sem, dan biarlah Kanaan menjadi budak baginya. Biarlah Elohim meluaskan tempat kediaman bagi Yafet, dan biarlah dia tinggal di dalam kemah-kemah Sem, tetapi biarlah Kanaan menjadi budak baginya. Dan Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi seluruh umur Nuh adalah 950 tahun, lalu ia meninggal. Dari ayat-ayat ini kita belajar ya. Jadi anak Nuh hanya Sem, Ham, dan Yafet ya. 3 anak tersebut
dari ketiganya ini menyebarlah seluruh penduduk di bumi ini ya. Nah, kita belajar dari ayat ini. Jadi Nuh itu digambarkan di sini, dia membuat kebun anggur dan dia minum dari anggur. Anggur itu adalah gambar sukacita ya. Jadi Nuh ini setelah diselamatkan oleh Elohim dari air bah ya, dia itu menjadi orang yang terberkati. Anda bayangkan ya, sebelum peristiwa air bah, itu kejahatan manusia itu sangat-sangat jahat. Ada raksasa-raksasa yang memangsa manusia, sehingga Nuh dan keluarganya ini harus bersembunyi di pegunungan. Jadi Nuh ini membuat baterainya ini di tanah tinggi, sehingga manusia-manusia pada waktu Nuh membuat batra ini tidak banyak yang tahu. Kalaupun ada yang tahu ya cuman sedikit, karena manusia saat itu mereka harus bersembunyi karena kejahatan para raksasa dan manusia-manusia yang luar biasa itu ya. Nah, jadi ketika setelah peristiwa air bah, tentulah terjadi perubahan kehidupan Nuh dan keluarganya. Mereka menjadi satu-satunya keluarga yang ada di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang-orang jahat ya, seperti itu. Anda bayangkan ya, kalau misalnya kita nih hidup di sekitar kita itu semua orang jahat, lalu kita itu pindah ke daerah lain di mana di daerah itu tidak ada orang jahat. Bukankah kita akan merasakan kelegaan, sukacita gitu ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh Nuh lewat cerita ini ya. Diceritakan dia membuka kebun anggur ya. Kebun anggur itu juga melambangkan kehidupan yang bahagia. Nah, ya, kehidupan yang bahagia, sehingga di dalam kebahagiaan hidupnya Nuh ini, dia terlalu mabuk dengan kebahagiaannya, dengan sukacita yang dia dapat itu, dia terlalu mabuk. Jadi di sini kita belajar berhati-hatilah dengan kebahagiaan ya. Kita hidup bahagia, sukacita boleh, tapi kita harus sadar diri, jangan berlebihan sampai sukacita, kebahagiaan itu membuat kita lupa diri. Nah, itu bahaya. Kalau membuat kita lupa diri, akhirnya akan membuat kita jatuh dalam dosa seperti Nuh ya. Dia jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat di sini ya, dikatakan di sini Nuh tidak berpakaian di dalam kemahnya. Lalu Ham, bapak orang Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Nah, dari sini kita belajar ya, bagaimana nanti Nuh mengutuk Kanaan. Kanaan itu adalah anak bungsunya Ham ya. Jadi dari sini kita belajar satu hal ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, cuma digambarkan di sini Ham melihat aurat ayahnya. Apakah dengan melihat aurat ayahnya Nuh pantas mengutuk cucunya sehingga keturunan Kanaan selama berabad-abad mengalami perbudakan? Nggak masuk akal ya. Nah, jadi di sini bukan melihat aurat ayahnya begitu saja. Nanti kita akan melihat di ayat-ayat Alkitab berikutnya ya, seperti Ruben yang menyingkapkan aurat ayahnya gitu kan. Karena apa? Dia meniduri istri ayahnya. Nah, jadi di sini
ada kemungkinan ini adalah kejahatan seks ya, kejahatan seks, suatu perzinahan yang terjadi. Saya tidak tahu perzinahan seperti apa ya. Ada banyak orang menggunakan banyak tafsir ya. Ada yang mengatakan Ham itu meniduri ibunya sendiri sehingga ibunya hamil dan melahirkan Kanaan. Makanya Kanaan yang dikutuk oleh Nuh gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Kanaan itu melakukan sodomi terhadap Nuh. Makanya digambarkan Nuh itu dalam kondisi telanjang waktu di kemahnya. Nah, jadi semuanya itu juga tafsiran gitu ya. Tapi ya orang mabuk ya tidak mungkin telanjang ya. Kalau sampai telanjang itu juga aneh sebenarnya kan. Nah, jadi apa yang terjadi kita tidak tahu. Tapi menurut saya ini adalah cikal bakal dosa seks ya. Makanya kita akan melihat kejahatan manusia berikutnya yang paling fatal itu adalah perzinahan ya. Jadi seks gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah gambaran dosa perzinahan pertama kali di dalam kehidupan manusia ya. Kita pernah sebelumnya adalah poligami ya. Tapi ya poligami itu tidak separah perzinahan ini ya. Nah, perzinahan apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi kita akan melihat kemudian dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini terjadilah ya banyak sekali penyimpangan seksual ya, perzinahan itu, dan sampai hari ini pun dunia ini kejahatan yang paling utama ya adalah perzinahan dan seks ya, penyimpangan seks. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi mengerikan ya. Nah, kemudian kita melihat dari sini bagaimana Nuh mengutuk Kanaan, dan kita melihat bagaimana Kanaan ini melahirkan bangsa-bangsa kulit hitam Afrika, dan di mana orang-orang Afrika itu diperbudak selama berabad-abad ya. Nah, tentu saja ini hanya keturunan Kanaan. Kita tahu bahwa Ham itu memiliki banyak keturunan ya. Jadi ada 4. Jadi ada Kus, ada Mesir, ada Put, ada Kanaan. Kita tahu ya, seperti Kus, Mesir, Put itu mereka tidak hidup dalam perbudakan ya. Kita lihat Mesir pun menjadi apa? Menjadi kerajaan yang terkenal kan, nah, selama berabad-abad. Tidak seperti Kanaan ya. Jadi makanya tidak semua keturunan Ham itu hidup dalam perbudakan. Kita harus bedakan ya. Kadang orang berpikir, oh semua orang-orang Afrika yang diperbudak itu keturunan Ham. Iya, tapi tidak semua keturunan Ham itu ada dalam perbudakan. Hanya keturunan Kanaan saja ya. Jadi kita harus bisa memisahkannya. Kemudian kita melihat di sini ya, tetapi Nuh memberkati Sem, disebutkan diberkatilah Yehova Elohim Sem. Makanya dari keturunan Sem inilah Elohim menyatakan dirinya, memilih mereka menjadi bangsa pilihannya ya, yaitu bangsa Israel. Nah, sedangkan Yafet itu memiliki tanah yang luas. Nah, Yafet ini adalah orang-orang kulit putih ya, seperti Rusia gitu ya. Nah, seperti orang Turki, orang Iran gitu. Makanya kita melihat ya, tempat kediaman mereka itu luas gitu.
Nah, dan biarlah dia tinggal di dalam kemah-kemah Sem. Yafet ini tinggal dalam kemah-kemah Sem. Nah, kemah-kemah ini menggambarkan nanti itu ya, Sem. Lihat, Elohim Sem. Jadi Sem menjadi umat pilihan bangsa Israel, tetapi Yafet ini ada di dalam kemah-kemahnya Sem. Jadi orang-orang kulit putih ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kemah-kemah ini bicara juga tentang kita sebagai orang percaya ini kan sebenarnya digambarkan bahwa kita ini gereja, tubuh kita ini gereja. Nah, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi tubuh kita ini juga kemah gitu ya. Tabernakel Elohim gitu. Nah, makanya digambarkan nanti, jadi dari sini digambarkan bahwa orang-orang keturunan Yafet ini banyak yang menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita melihat itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita belajar Nuh hidupnya 950 tahun ya, cukup panjang. Dan kita melihat di hari-hari ini sebenarnya Iran itu juga keturunan Yafet ya, Turki keturunan Yafet, tapi kita melihat ya mereka yang dulunya waktu Tuhan Yesus itu ada dan murid-murid menyebarkan kekristenan di daerah mereka ya, mereka banyak yang menjadi orang percaya. Tetapi kemudian karena kekristenan itu mengalami kemunduran, maksudnya kemunduran gini, mereka orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka terjebak dalam agama, dalam doktrin, dalam dogma, sehingga yang utama bagi mereka itu agama, doktrin, dogma, bukan perintah-perintah Elohim, bukan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya di abad ke-6 ke-7 ya, Elohim membangkitkan Muhammad ya, dia menjadikan Muhammad dan para pengikutnya untuk menganiaya, menindas bangsa Israel dan orang-orang Kristen ya. Maka kita melihat betapa cepatnya penyebaran Islam waktu itu ya, karena memang kehidupan kekristenan dan juga orang-orang Israel itu tidak benar di hadapan Tuhan. Seperti kita akan melihat dari gambaran bangsa Israel ketika mereka hidup tidak taat pada perintah-perintah Elohim ya, Tuhan mendatangkan musuh-musuh mereka untuk menindas, menganiaya mereka supaya mereka bertobat. Tapi kita melihat selama berabad-abad mereka tidak bertobat-tobat. Tapi puji Tuhan ya, bagaimana sekarang mengalami pertobatan, mulai ya, gereja mengalami pertobatan, bangsa Israel mengalami pertobatan. Jadi mari kita sungguh-sungguh ya melakukan perintah-perintah Elohim dan sungguh-sungguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat Tuhan Yesus akan mengalahkan semua musuh-musuhnya ya. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dan dia mengalahkan semua musuh-musuhnya, maka kerajaan 1000 tahun akan terjadi di atas muka bumi ini, dan kita orang-orang percaya kita akan ada di sana memerintah bersama Tuhan Yesus ya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.